Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, ayo kita bikin rissoles. Ini lagi musim hujan, bikin cemilan gorengan enak banget. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, ditumis sampai harum. Ini dicincang kasar ya, boleh juga diulek ataupun diparut. Kemudian 2 buah wortel yang sudah diparut atau diiris kecil-kecil, tipis-tipis, ditumis juga. Masukkan sedikit air biar wortelnya matang. Diaduk-aduk. Lanjut tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Masing-masing 3/4 sendok teh. Nanti kalau kurang asin gurih silahkan ditambah ya. Kemudian bihun, saya menggunakan bihun jagung yang sudah direbus. 1 batang daun bawang, boleh juga 1 batang daun seledri. Nah, bihunnya ini saya pakai 1 keping. Diaduk-aduk, biarkan sampai rata dan matang. Teman-teman jangan lupa ya, tes rasa. Kalau kurang asin silahkan ditambahkan garam. Biarkan sampai matang. Kalau udah matang, ini tandanya udah jadi. Sisihkan dahulu, biarkan sampai dingin supaya si rissolenya ini tidak mudah basi. Nah, isian bihun ini juga bisa digunakan untuk isian pastel, lontong, ataupun makanan yang lain. Udah selesai, sekarang kita bikin kulit rissolenya. Saya menggunakan tepung segitiga biru atau protein sedang. Lanjut tambahkan tepung tapioka, boleh juga menggunakan tepung sagu. Resep lengkapnya ada di bawah video ya teman-teman, sudah tercantum di description box. Lanjut tambahkan garam, kurang lebih 1/4 sendok makan. Diaduk-aduk, kemudian tambahkan air, ini airnya suhu ruang. Diaduk dan 1 butir telur. Resep ini adalah resep risol kampung yang udah terupdate. Nah, diaduk-aduk, kemudian biar lentur saya juga menambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah ini disaring ya teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah disaring siap untuk dicetak, saya menggunakan wajan ukuran 18 cm, kemudian dioles dengan sedikit minyak goreng pada awalnya. Ambil 3/4 sendok sayur, pastikan wajannya sudah panas. Jangan terlalu panas ya, nanti dia kulitnya itu bolong-bolong. Didadar seperti ini, dicetak sampai matang. Tandanya sudah matang, itu pinggirannya agak kering dan mudah dilepas. Tips ya teman-teman, kulit risol harus matang. Kalau tidak matang nanti rissolnya mudah sobek saat dibentuk ataupun digoreng. Udah selesai seperti ini, dicetak semuanya sampai adonannya habis. Pastikan bersih, dioles lagi dengan sedikit minyak goreng. Nah, kalau wajannya anti lengket tidak perlu ya dioles dengan minyak goreng. Sebenarnya sih ini udah anti lengket ya, tapi biar hasilnya bagus dioles lagi. Sudah selesai kulitnya, kemudian diisi dengan isian bihun yang tadi sudah dibikin. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian dibentuk, arahkan ke depan, kemudian lipat kiri dan kanan. Jangan lupa bikin lemnya ya, yang terbuat dari campuran air dan tepung. Nah, begini cara melipatnya, dorong ke atas, kiri dan kanan, dirapikan dulu, kemudian dilem dengan adonan tepung supaya tidak lepas saat digoreng ataupun saat dibentuk. Dibentuk seperti ini teman-teman, hasilnya bagus banget. Nah, udah selesai. Risol kampung ini juga bisa di frozen. Kalau mau digoreng menggunakan api kecil dan minyaknya sudah panas. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya warnanya tuh bagus kecoklatan.
Walaupun ini risol kampung tanpa baluran tepung roti, tapi hasilnya mantul dan nagih. Jangan lupa dibalik. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Risol kampung murah meriah, resepnya sederhana sekali, dimakan pakai cabai rawit ataupun dilengkapi dengan sambal kacang. Ini lagi musim hujan, ayo kita bikin cemilan ataupun ide jualan. Selamat mencoba, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semangat bikin video lagi. Semoga video ini bermanfaat ya, sampai ketemu lagi.